Perlawanan Palestina melakukan serangan intensif ke posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berada di poros Netzarim. Brigade Al-Quds membenarkan bahwa mereka telah menargetkan markas besar IDF di Abu Oraiban. Tak hanya itu, Brigade Martir Al-Aqsa juga menargetkan ruang komando dan kendali Israel di wilayah tersebut. Sementara militan Palestina menerbitkan rekaman yang memperlihatkan serangan ke IDF pada Senin 24 Juni. Disebutkan militan Palestina menargetkan pertemuan-pertemuan dan jalur pasokan mereka dengan rentetan roket jenis 107. Terlihat sejumlah tentara Israel ketakutan saat roket tersebut nyaris menghantam mereka, bahkan tentara Israel lari terseok-seok untuk bersembunyi. Pasukan Irak disebut siap membantu Hizbullah di tengah perang pecah dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tak lama setelah peringatan tersebut, Irak langsung meluncurkan serangan ke pelabuhan Eilat, Israel. Dikutip dari The Times of Israel, perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan drone ke Eilat. Dalam pernyataannya, perlawanan Irak mengaku telah menargetkan target penting di kota Laut Merah. Namun tak dijelaskan kerugian akibat serangan pesawat tak berawak itu. Israel pun masih bungkam terkait serangan Irak ke pelabuhan Eilat. Adapun beredar di media sosial yang memperlihatkan drone-drone Irak diluncurkan pada malam hari. Sementara sebelumnya pemimpin milisi Irak yakni Qais Al-Ghazali mengaku pasukannya akan membantu Hizbullah. Ia mengancam akan menargetkan kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut jika Washington terus membantu Israel untuk melancarkan perang di Lebanon. Milisi Irak juga memperingatkan Amerika Serikat agar mencegah Israel memperluas serangan ke warga Palestina yang berada di jalur Gaza. Seperempat juta warga Israel bagian utara terancam tak bisa kembali ke wilayahnya. Kondisi itu terjadi seusai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengobarkan perang dengan Hizbullah di Lebanon. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan pemukim Israel terpaksa meninggalkan wilayah mereka di utara. Kondisi itu telah berlangsung selama lebih dari 9 bulan, terlebih aksi Hizbullah menyerang teritorial dan infrastruktur Israel menjadi ancaman menakutkan bagi para pemukim. Ketakutan mereka semakin menjadi karena pasukan pertahanan Israel atau IDF belum menemukan cara menghentikan serangan Hizbullah. Seorang perwira tentara Israel melaporkan kalau tidak akan ada pengembalian segera bagi penduduk yang dievakuasi. Bahkan Kementerian Keuangan Israel sedang berusaha keras menemukan solusi dalam anggaran tahun 2024 bagi pemukim yang dievakuasi. Pasalnya, dengan perpanjangan masa evakuasi, maka dana kompensasi Israel akan semakin membengkak. Namun Israel mengaku kepada Amerika Serikat akan memprioritaskan Tel Aviv di front utara untuk memulangkan penduduk ke rumah mereka setelah situasi aman. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengerahkan anjing militer untuk menyerang wanita tua Palestina di Gaza. Kondisi itu membuat sang wanita tua berteriak ketakutan. Inilah detik-detik penyerangan anjing Israel kepada warga Palestina di Gaza. Video tersebut diunggah oleh akun IDF di Twitternya pada Rabu 26 Juni. Terlihat seekor anjing tentara Israel dipasangi kamera, lantas anjing tersebut menerobos masuk sebuah kamar yang berada di kamp Jabalia. Anjing militer itu tampak beringas menggigit wanita yang sedang
sedang tiduran. Terdengar jerit sakit dari wanita tua itu hingga membuatnya tak berdaya. Akibat serangan itu, sang wanita disebut mengalami luka serius. Dilaporkan tentara Zionis menggunakan anjing dalam sebuah penggeledahan di kamp Jabalia. Diketahui peristiwa keji Israel tak hanya dilakukan kali ini terhadap warga Palestina. Sebelumnya, Israel mengikat seorang pria Palestina yang terluka di jeep kendaraannya. Banyak yang menyebut militer Israel menggunakan warga Palestina sebagai perisai manusia. Siprus menjadi salah satu negara yang terancam terseret perang besar antara Hizbullah dan Israel. Ketegangan itu meningkat seusai Siprus dituduh membantu Israel dalam persiapan perang di perbatasan Lebanon. Hizbullah pun disebut menyimpan dendam hingga tak segan membalas Siprus. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh para analis kepada Al Jazeera. Mereka mengatakan kelompok militan Lebanon akan menyeret Siprus dalam eskalasi perang. Masyarakat Siprus pun terkejut dalam pernyataan tersebut. Terlebih Siprus dianggap bagian dari perang jika Israel menggunakan bandara dan pangkalannya. Namun Presiden Siprus yakni Nikos Christodoulides menegaskan negaranya tidak terlibat apapun dalam konflik tersebut. Bahkan ia mengatakan Siprus tidak mendukung Israel. Prospek perang antara Israel dan Hizbullah semakin dekat setelah perang 8 bulan yang menghancurkan Israel di Gaza. Kelompok Lebanon saling baku tembak dengan Israel dalam upaya untuk mengalihkan sumber daya Israel dari kampanye mereka di Gaza. Para analis telah lama memperingatkan perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah akan menyeret negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat di kawasan ini. Sebanyak 42 pasukan pertahanan Israel atau IDF menolak kembali bertempur di jalur Gaza. Kondisi itu terjadi lantaran mereka mengaku bersalah dan muak melakukan kekejaman terhadap warga Palestina. Dikutip dari Washington Post, tentara Israel menandatangani surat protes untuk dikirim kembali ke Gaza. Adapun penandatanganan itu termasuk anggota cadangan di Korps Intelijen, Komando Barisan Depan dan unit-unit infanteri, teknik tempur, persenjataan, dan komando elit. Mereka menyatakan tidak ingin mematuhi panggilan dari pemerintah untuk kembali ke militer. Dalam pernyataannya, mereka mengaku dibohongi oleh militer Zionis. Pasalnya selama 6 bulan berperang di Gaza tidak membuahkan hasil dengan membawa pulang para tawanan yang diculik. Mereka pun menyadari invasi di jalur Gaza membahayakan nyawa diri sendiri. Tak hanya itu, sejumlah tentara Zionis mengakui serangan itu membunuh orang-orang yang tidak berdosa di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.